Shalom sahabat Warriors, jumpa kembali bersama dengan kami di acara Ngobrol Skuy. Halo, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Kabar baik ya, puji Tuhan. Semua sehat ya? Amin. Puji Tuhan, sehat. Amin. Saya kalau lihat ketua saya sehat, saya sehat. Itu namanya energi positif yang tertularkan, itu namanya. Hari ini kita mau bahas tentang cyberbullying. Jadi sahabat Warriors mungkin pernah dengar tentang cyberbullying ya. Kalau dulu tuh anak-anak tahun 2000-an atau tahun 96 gitu ya. Mungkin masih ngeledeknya itu pakai perkataan langsung gitu ya, atau nama orang tua tuh dulu kalau di sekolahan tuh. Atau kalau mau bilang fisik gitu langsung aja gitu, karena masih ketemu muka-muka gitu. Nah, kalau sekarang ini kan anak-anak kecil aja udah banyak yang pakainya gadget gitu, sosial media. Jadi kalau ngatain orang pun juga kadang-kadang melalui sosial media itu. Nah, menurut temen-temen nih, menurut yang ada di sini nih, Bang Phil, Bang Hen, Bang Wawa, kira-kira yang namanya cyberbullying itu di mata Bang Wawa, Bang Hen, Bang Phil tuh gimana? Oke, mau dari siapa dulu nih? Dari Boleh, saya. dari Bang Hen. Iya. Kalau saya sih lihat sih kan perkembangan dulu kan, kayak saya kan lahir tahun 80-an. Ya, dulu kan kalau masih sekolah kan sosmed kan belum begitu gimana, internet juga belum begitu berkembang ya. Nah, berkembangnya itu kan pas mulai ada zaman handphone. Nah, belum lama zaman handphone, internet mulai muncul warnet. Nah, dulu kalau ngebully itu kan kita masih di lingkungan sekolah lah, istilahnya lah gitulah. Masih saling ketemu gitu loh, saling ledek-ledekan. Cuman bercandanya mungkin ada yang ledek-ledekannya sama teman yang masih bercanda yang gimana lah, nggak sampai over lah. Nah, kadang kan ada yang sampai over tuh, sampai ngeledekin nama orang tua. Nah, itu sering tuh dulu tuh. Sampai berantem nggak? Sampai berantem juga karena saking ledek-ledekan gitu tuh. Nah, sampai juga ada yang ini dibuat nangis juga gitu loh. Saya juga termasuk orang yang dulu juga begitu, ngikut bagian dari yang ledek-ledekan itu. Kalau dipikir-pikir, wah parah juga dulu. Maksudnya dulu kan nggak pernah tuh dari SD gara-gara bergaul gitu. Tiap kali misalnya kita bagi rapot atau apa, tuh ngeliat buru-buru mau ngeliat sama orang tua temen. Soalnya nama kita ketahuan nih, diledekin tuh, terus nama orang tua dibuat bercanda gitu loh. Nah, kita kan kesel, kita pengen bales. Ya udah, kita cari lagi nama orang tua dia, ya dengan cara ya lihat rapot lah atau apalah gitu loh. Ya akhirnya kayak gitu. Tapi itu kan masih ngeledek-ledekan orang tua ya. Kalau yang ngebullying itu kan saya nggak tahu nih, ngebullying kan kalau istilahnya kan kayaknya udah parah ya tingkatnya ya. Misalnya nggak hanya satu orang, cuman ada rame-rame orang gitu, misalnya di dalam kelas ada orang murid yang susah bergaul atau apa ya, jadi bully dianya. Maksudnya dikata-katain lah, lu goblok, lu bego, atau apa perkataan yang kasar sampai binatang juga keluar kan itu kan membuat mental dia down. Jadi kan kadang kan kalau misalnya kita lihat ya sekarang kan sampai ada yang nggak mau sekolah sampai gara-gara dibully. Kalau misalnya orang yang lebih berani kan pasti dia berantem kan, dia lawan, dia hajar kan gitu. Makanya jadi nggak berani. Nah, sekarang kalau yang cyberbullying itu udah berubah. Kalau menurut saya sih cyberbullying sekarang kan lebih ke kayak penggunaan internet, sosial media gitu loh. Nah, misalnya orang ngepost foto, ngepost artikel, ngepost apalagi ya, nah macam-macam yang bisa dipost, terus kan ada kolom komen. Nah, komennya itu kan kita nggak bisa ngelarang orang itu, siapa aja yang bisa komen gitu loh. Orang dengan bebas kan bisa komen. Nah, di situ kan bisa mulai ngebully juga. Misalnya contoh, misalnya cewek pasang foto ini. Nah, kalau misalnya kita lihat ada orang lain menurut dia kayak nggak pantas atau apa, dia bisa tinggal komen aja, jelek tuh, ini lo apa, lu mati aja lu. Ya, itu kan sebenarnya kata-kata yang kasar kan, secara nggak langsung udah ngebullying orang itu loh. Iya, benar. Ya, Nah, berarti sebenarnya budaya ini sebenarnya udah ada sejak lama ya, Bang Hen ya? iya, betul. Cuman bedanya kalau dulu mungkin bisa ketemu langsung, kalau sekarang ya itu tadi, mulut memang nggak cepet untuk ngomong gitu, tapi kan jari cepet banget tuh buat ngetik. Kayak yang tadi tuh, mati lu gitu. Nah, contohnya seperti itu gitu. Dulu aku juga pernah tuh, Bang Hen, main kata-kataan orang tua begitu.
lagi ngata-ngatain begitu ya nggak pernah baper gitu, tiba-tiba suatu hari temen aku baper gitu, kayak kesel gitu dikatain, padahal dia Iya. nggak. Iya, nah kalau itu kan bisa ketemu langsung lah. Kalau di internet kan kita dikatain, kita nggak tahu nih, bisa nggak tahu juga siapa yang ngatain. Apalagi kayak di kolom komentar gitu kan, di sosial media itu dia tinggal tulis aja, kita juga nggak tahu ini akun siapa. Walaupun mungkin kalau mau diusut ya bisa dicari, cuman ya kalau baru sekali gitu kan untuk apa juga gitu, yang ada cuman ya itu pada akhirnya bikin kita ngelihat hal-hal yang maksudnya yang kata-kata yang negatif doang pada akhirnya, yang nggak ada fungsinya. Ya, yang setahu saya juga kayak cyberbullying itu sampai bisa membuat orang kan depresi sampai mati, sampai bunuh diri istilahnya gitu loh. Saking dia nggak sanggup menerima perkataan dari publik yang begitu banyak, akhirnya dia coba memutuskan bunuh diri gitu loh. Nah itu kan sebenarnya kan dari perkataan aja itu kan membahayakan orang, bukannya memberi dia semangat, tapi malah kita menjatuhkan dirinya dengan perkataan yang nggak sia-sia, nggak guna. Lihat aja sampai orang bisa depresi, akhirnya bunuh diri. Kan itu kan jahat juga sebenarnya dari perkataan gitu loh. Nah gimana dari teman-teman yang lain gitu? Gimana tuh dari Bang Phil deh? Iya, sebenarnya ya memang dari zaman dulu juga bully itu udah banyak gitu kan, maksudnya udah jadi bahan pembicaraan juga gitu. Cuman kayak tadi Ren bilang, kalau zaman dulu ya harus ketemu gitu kan, maksudnya dulu mungkin lebih gampang kayak, oh ya udah tahu nih dia anaknya suka ngebully, ya udah kita jangan main sama dia gitu kan. Nah kalau sekarang kan dengan kemajuan teknologi jadi lebih gampang orang untuk masuk ke dalam kehidupan pribadi seseorang gitu kan, lebih gampang untuk kita ngomentarin ya kehidupan seseorang gitu. Nah jadi masalah banget sih gitu, karena sekarang kan anak dari kecil aja tuh udah mulai megang gadget gitu kan, mereka udah interaksi sama dunia luar. Nah bayangin kalau misalnya dari usia masih anak-anak itu mereka udah ketemu sama anak-anak yang ngatain mereka menjelek-jelekan mereka gitu, pasti kan mempengaruhi mental dia juga gitu kan, karena yang ngaruh banget gitu, maksudnya anak kecil yang mungkin masih belum tahu apa-apa, karena kan di media sosial juga kita belum tentu tahu juga gitu, maksudnya bisa juga anak-anak kecil tuh masuk ke dunia orang yang lebih dewasa gitu kan, misalnya main game gitu, mereka bisa sama-sama ketemu di game gitu, padahal mereka beda umur gitu, yang si ini masih anak-anak gitu, yang si ini udah lebih gede, tapi bisa aja kan karena nggak tahu ya dikata-katain kah atau diapain kah gitu, secara nggak langsung ya anak kecil ini kan pasti dampaknya beda gitu sama kalau misalnya mereka seumuran gitu sih. Iya, ini mungkin pelajaran juga buat orang tua ya, seperti kayak anak kecil juga mulai harus tahu gitu yang namanya bullying itu seperti apa gitu kan. Memang banyak banget ya Bang Phil ya, kalau lagi main game kan gara-gara mungkin awalnya anak itu nggak ngerti gitu arti bahasa itu apa, mungkin ya kan, cuman gara-gara temen online-nya atau temen random mainnya itu ngomong itu, akhirnya diikutin gitu, padahal nggak ngerti bahasanya apa. Nah itu mungkin peran orang tua di situ juga penting ya. Di sini kebetulan ada satu orang tua nih yang udah jadi orang tua nih. Mukanya juga udah tua. Coba gimana? Ya, mungkin si Edward udah diarahin belum Bang Wawa? si Edward ya, kayaknya sih masih seusia dia mah masih belum terlalu ini kali ya, belum terlalu tahu apa yang dibully gitu mungkin ya, karena apalagi pandemi kayak gini aja sekolah udah nggak bisa tatap muka kan, udah lebih ke online.
Jadi interaksi sama temannya itu jarang kayaknya saya bilang. Malah sama sekali nggak ada loh. Tuh. Tapi kalau sama temen game, mungkin temen random, kan Bang Wawa juga suka lihat mungkin si Edward sesekali lah, mungkin habis belajar dia main gitu kan. Itu gimana tuh Bang Wawa? Kalau main game mah, dia mah dibully apa ya? Dampaknya sebenarnya bukan dibully sih kalau dia mah kalau main game. Lebih ke kata-kata apa ya, kata-kata kebun taman safari keluar kali ya. Lebih apa ya istilahnya tuh di dalam game kayak gitu kan kita nggak tahu siapa aja yang main kan. Ya betul itu. Terus dari chattingnya bisa, terus ada lagi kalau misalnya yang dia mainnya pakai voice note-nya juga. Nah di situ kan pengaruh banget lah gitu. Ya kayak si Cohen bilang juga tuh dibully. Zamannya saya aja dibully dulu paling sering itu sebenarnya nama orang tua tuh. Terus sama satu lagi di kelas sering nggak ngedengar anak kutu buku. Nah, anak kutu buku tuh paling kalau sering dibully kan. Cupu, culun. Nah, itu sampai sekarang masih mungkin ya kalau saya bilang ya. Makanya anak sekolah aja dari SD aja udah kadang udah bisa tahu dibully aja sampai malas sekolah kan, sampai takut. Apalagi kalau ada yang kalau zaman SMP, SMA dibully pasti ya senior lah, dibully sama senior. Gitu. Jadi mungkin orang-orang sekarang udah nggak tahu kali ya istilah kutu buku ya. Bisa jadi kok. Tapi kalau ya, zaman itu buset itu. mungkin ada ini kali ya, ada term baru gitu dari kutu buku. Maksudnya ikat lainnya apa gitu. Ya nggak tahu. Kayak sekarang ada ansos juga kan, ansos Apa tuh? antisosial. Oh, antisosial. Itu buat Iya. buat ya, apa ya, penggunaannya sih sama sih untuk anak-anak yang uper gitu, yang kayak apa sih, yang lebih doyan belajar gitu daripada bergaul gitu. Iya. Tapi Bang Phil, sekarang kalau ansos itu sekarang udah banyak juga dipakai buat ini loh, buat apa? Kayak orang-orang yang lagi ngumpul tapi main HP gitu. Oh iya. Gitu. Bisa juga sekarang, karena ya itu sih, maksudnya benar-benar apa ya, dampak. Nah ini kan masih sama nih kan, anak-anak multimedia, nah itu apa, benar-benar dampak. Maksudnya media sosial itu emang parah banget gitu kan. Bahkan sampai apa dibilang ada apa sih itu namanya, zaman sekarang gadget itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Jadi kita beda negara jadi dekat gitu kan karena gadget gitu kan, gampang koneksi. Tapi sesama kita yang dekat semeja makan gitu jadi jauh gitu karena punya dunia masing-masing gitu. Nah, sama apa, bahkan yang tadi cyberbullying ini saking hebatnya zaman sekarang media sosial itu, pernah baca nggak sih baru-baru ini, belum lama, ada kayak survei gitu kalau nggak salah dari siapa sih, Microsoft ya apa siapa, yang ini netizen Indonesia pokoknya paling nggak sopan se Asia Tenggara coba. Iya. Emang netizen kita the best. Iya. Bayangin itu apa bisa sampai di survei gitu, padahal itu dibilangnya kan dulu zaman sekolah pelajaran apa sih, PPKN ya apa PPKN. Kalau nggak PMP om. Iya PMP dah. Pokoknya kalau itu anak dulu banget. mau Yang kelihatan tuanya apa? Nih, ini kayak ada gini juga, kasus kayak gini, misalnya yang sekarang kan misalnya di medsos nih. Kalau sekarang kan dulu medsos itu pemberitaan internet kan jarang. Sekarang kan ngeblasnya cepet ya. Begitu diblas, mau di website apapun kita bisa dapat informasinya cepet. Contoh kayak presiden kita Pak Jokowi misalnya di website apa? Ini Bapak presidennya atau anak presidenan nih?
Oh, bapaknya dulu, maksudnya Pak Presidennya dulu misalnya. Contoh, nggak hanya Pak Presiden sekarang sih, yang dulu-dulu juga sama kan. Misalnya ada judulnya apa, ya, misalnya Presiden lagi apa. Nah, di situ orang kan komennya itu kan bebas, orang komen. Ketika satu orang komen, misalnya, pencitraan atau apa. Nah, di bawahnya kalau yang nggak seneng, langsung yang komen pertama itu langsung dibully. Bisa komennya itu bisa sampai ratusan gitu loh. Nah, itu contoh kepala negara gitu lah, gimana orang yang misalnya yang itu aja baru kepala negara, gimana orang yang biasa gitu loh menerima dari banyak macam masyarakat begitu ya, komen-komen negatif, wah gimana dia nggak bisa stres, dia depresi, bisa-bisa kan jatuhnya bisa kayak tadi lagi, kalau nggak kuat mentalnya dia bisa aja stres, dia ke bunuh diri lagi gitu. Jadi bullying itu ya termasuk kategori yang parah itu. Iya, seperti contohnya kayak ini ya, banyak artis luar sana kok ya. Artis luar sana yang sampai bunuh diri gara-gara dibully sama netizen ya. Ya bisa juga ya. Artis luar sono. Artis mana nih? Artis Korea begitulah. Gue pikir artis dangdut. Tapi netizen itu emang lucu loh, netizen tuh giliran kita suruh komen ya, dia nggak komen. Tapi kalau kita nggak suruh komen, dia komen. Iya, kadang kalau saya lihat juga kadang meskipun beritanya udah baik ya, misalnya tentang ekonomi baik atau baik, tetap aja ada negatifnya gitu loh. Tetap ada komen-komen yang negatif, akhirnya orang dibawa lagi komen lagi. Kenapa sih lu nggak bisa berpandangan lebih positif gitu, ini gini. Banyak tetap ada orang-orang yang kayak gitu loh sekarang. Jadi meskipun itu nggak bullying ya, cuman komen-komen itu kan kita bisa lihat gitu. Bagaimana perkembangan orang-orang sekarang terhadap internet, terutama di Indonesia kita ini. Gitu. Kayak ini juga zaman sekarang kan kayak sering kita perhatiin kan, kalau kita ngecek-ngecekin apa sih konten-konten YouTube orang, mau sekeren apapun pasti ada aja yang dislike kan. Ya betul. Itu udah mau YouTuber gede sekalipun gitu, Ya pasti ada aja. tetap aja ada yang tangannya turun tuh, tetap ada gitu. Kayak maksudnya kadang-kadang kita pikir apa ya, kayaknya kalau kan maksudnya namanya YouTube gitu kan, mereka sajiin apa yang menurut mereka menarik gitu kan. Kalau misalnya kita nggak suka ya tinggal di skip aja gitu kan, maksudnya nggak perlu juga sampai apa sih nggak dislike gitu kan. Tapi gitu, ada orang-orang yang emang kayak bahkan sering kayak bikin acara-acara gitu ya, videonya baru naik kayak baru 5 menit atau kadang-kadang live streaming baru mulai belum ada apa-apanya udah ada yang dislike tuh. Pernah perhatiin gak sih? Itu Iya, ada aja. video belum ada apa-apanya gitu. Belum bisa dikomenin like atau dislike, tapi udah ada tangan yang turun gitu. Istilahnya masih pemanasan Om ya. Iya, berarti kan maksudnya emang niatnya itu untuk menjatuhkan gitu. Maksudnya bukan yang benar-benar, maksudnya oke lah kalau misalnya orang yang memang mau berpendapat, gue nggak suka nih sama video ini gitu, itu masih mending gitu kan. Maksudnya ya memang semua orang kan bisa berpendapat. Tapi kan kalau orang-orang yang kayak gitu kan ya bukan niatnya mengkoreksi atau memberi tanggapan, emangnya mau menjatuhkan aja gitu. Kayak videonya belum ada apa-apa udah di dislike. Itu kayak yang kasus-kasus baru-baru ini juga yang sempat viral itu, yang apa sih itu, yang di YouTuber yang sama cewek dari negara lain, tahu gak? Yang dari Kazakhstan ya. Si Piki ya. Itu kan kayak gitu kan, maksudnya gara-gara ini langsung diserbu, berondong, dihajar, dikomenin semua, subscriber hilang sampai berapa? Follower ya? Iya, follower langsung hilang gitu, kayak cabut itu. Terus ada yang waktu itu, ceweknya itu. Iya, yang sebelumnya juga ada yang yang artis juga, selebgram juga, saking dibully sama netizen, dibantai, dijelek-jelekin sampai tutup sosmed gitu-gitu kan.
parah banget sih. Nah, terus yang menarik juga ya apa ya, kalau kita hubungkan nih sama anak-anak muda Kristen juga, masa sih dari segitu banyak juga aku yakin juga banyak juga tuh anak-anak Tuhan yang ikut-ikutan begituan tuh kan, kayak beramai-ramai mengomentari. Tanggapannya kira-kira gimana tuh kalau misalnya anak mudanya Tuhan tapi kelakuannya kayak gitu? Iya. Yang Phil bilang sih ada ini juga, tahu juga maksudnya kasus kayak gitu ya, maksudnya sampai heboh ya. Itu kan secara nggak langsung kalau anak-anak muda sekarang kan tontonannya pasti di YouTube, TikTok, terus Instagram. Nah itu pasti postingan-postingan viral itu kan sering muncul kan itu kan. Nah mungkin deh kalau anak muda sekarang nggak tahu deh gitu deh. Yang kita sekarang yang maksudnya umur 80-an aja masih pegang gadget aja kita tahu gitu loh, perkembangan digital ini kan luar biasa cepat gitu loh. Nah yang kayak kasus itu kan kita bisa lihat gitu bagaimana kita bisa lihat orang-orang Indonesianya itu luar biasa apa ya, membulinya sih luar biasa kalau saya lihat ya, maksudnya sampai gimana gitu, sampai ada video perminta maaf atau apa. Itu sebenarnya juga bukan mau dicari punya, tapi dia udah muncul sendiri video-video seperti itu. Jadi kita kadang jadi setidaknya apa, jadi kayak kepo gitu loh, liatin ini kenapa sih, ada kasus apa ini, sampai kayak misalnya di orang hashtag atau apa unfollow, suruh unfollow rame-rame atau apa, oh ternyata ada gara-gara kasusnya gitu. Ya sebenarnya itu juga dari negara lain loh, itu baru negara lain loh, mainannya tuh udah negara. Dulu mainannya masih pribadi, maksudnya sesama teman yang penting dekat. Ini udah mainannya sampai negara, sampai orang udah pada tahu segala, di blow up di sosial media. Itu sih udah bullyingnya udah kelas gimana ya? Udah kelas yang mendunia gitu loh. Nah semoga aja maksudnya dari yang anak-anak kita yang Kristen ya jangan ikut-ikutan gitu loh. Ya, kalau misalnya ada yang tahu ya tahu aja, jangan ikut komen yang keluarin apa kata-kata negatif lah atau apalah. Soalnya dari kata-kata itu kan bisa buat orang depresi, yang secara sengaja juga mentalnya juga down. Ya kurang lebih gitulah, maksudnya kita anak Tuhan kan harusnya mengeluarkan kata-kata yang daripada itu, bukan yang berlawanan gitu. Itu sih kata saya. Ya itu dia, makanya ada baiknya ya, maksudnya ketika kita komentar juga kita harus saring gitu komentar kita yang mungkin akan masuk ke mereka. Bukan berarti dengan kita bilang bahwa jangan bully ya, terus kita nggak lagi nulis komentar-komentar yang kesannya tuh kayak negatif gitu. Bukan berarti seperti itu, maksudnya gini, ketika kita tulis satu pesan yang mungkin itu kurang enak gitu ya, misalkan videonya nih masih kurang bagus nih, nah tapi kita gimana cara penyampaian kita komentar seperti itu tetap diterimanya tuh apa ya, positif gitu, bahwa oh ya memang kita pingin ngasih masukan bahwa videonya kurang ini bukan berarti kita langsung bilang oh videonya nggak bagus, begini sih lo, begini. Nah itu beda gitu. Makanya yuk mulai dari sekarang kita mungkin bisa belajar ya masing-masing juga ya, gimana caranya biar komunikasi atau nulis di kolom komentar tuh nggak sembarangan gitu. Karena sekarang banyak juga kok di sosial media yang pada akhirnya nutup kolom komentarnya seperti itu. Ya. Biar mereka tuh nggak lihat komentar yang kira-kira tuh nggak enak gitu. Nah jangan sampai lah makin banyak orang yang nutup kolom komentar gitu, karena biar gimana kan kita juga butuh kayak acara-acara di The Warriors itu kan semua butuh komentar. Makanya kan Pase sendiri kan pernah ngomong kan kalau memang nggak suka ya di dislike, tapi jangan hanya dislike gitu, kasih gitu. Kenapa kalian nggak suka sama videonya? Mungkin dengan seperti itu kita jadi tahu gitu. Itu buat masukan kita sendiri, tapi jangan ketika udah di dislike hanya apa ya, judging gitu loh, hanya bilang jelek begini, temanya begini, pembicaranya dia sih orangnya begini ya, nggak seperti itu, tapi kasih masukan yang membangun gitu. Karena kan apa ya, berbeda tuh belum tentu nggak bagus gitu, perbedaan justru yang menyatukan kita. Asik. Betul keren. Nah, ini kan kita semua nih korban ini ya, pasti pernah lah yang namanya dibully gitu. Kalau dari Bang Pil dulu deh, kira-kira menurut Bang Pil nih ya, cara mengatasinya ketika kita dibully itu gimana sih?
buat sahabat Warriors mungkin yang di luar sana masih dibully nih Bang Phil. Bully balik. Orang udah nonton kan video ini sampai udah mau kelar nih, terus terakhir Bang Phil ngomong gitu di udah video ini. Enggak. Maksudnya kalau misalnya sampai dibully sama orang, gimana ya? Kalau menurut aku sih harus ya gimana ya? Kita yang paling tahu diri kita sendiri gitu kan. Maksudnya apa yang kita lakukan itu tapi balik lagi gitu, maksudnya sebelum kita melakukan sesuatu kita mesti pikirin dulu matang-matang, maksudnya jangan juga kita jadi batu sandungan gitu, maksudnya kita lakuin sesuatu, kita buat sesuatu tapi asal-asalan gitu kan. Pasti kan kalau kayak gitu secara nggak langsung dengan sengaja mengundang orang untuk yang paling nggak mencela lah gitu, entah itu sekedar komentar, ada yang pasti bahkan menjatuhkan. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, balik lagi kita mesti lakukan kasih yang terbaik gitu. Terus terlebih kita berdoa juga, minta tuntunan Tuhan gitu. Nah kalau misalnya kita udah tahu itu semua, kita lakuin segala sesuatu itu benar-benar untuk menjadi maksudnya membantu orang kah, pokoknya jadi berkat buat orang lain. Ya udah, kalau misalnya sampai masih ada orang yang membuli kah atau menjatuhkan, ya kita tutup mata aja, serahin aja sama Tuhan. Maksudnya memang pada dasarnya juga kita nggak bisa nyenengin semua orang. Pasti akan ada orang yang nggak setuju, nggak paham sama kita, yang akan berusaha buat jatuhin kita gitu. Tapi kalau misalnya udah gitu, ya udah tutup mata aja. Yang penting kita udah lakuin terbaik. Terus kalau misalnya pasti kalau kita udah lakuin terbaik, ada orang-orang yang akan setuju sama apa yang kita lakuin, bela apa yang karya kita gitu. Nah kalau udah kayak gitu, ya selebihnya itu ya udah anggap aja angin berlalu. Nah kalau misalnya memang parah gitu, udah sampai kayak mengintimidasi gitu, benar-benar mengganggu, ya mungkin bisa dicoba kayak yang tadi Ren bilang, matiin kolom komentar kah, atau kolom ini kah gitu, atau juga bisa juga difilter sih. Maksudnya kan rata-rata sosial media kan bisa difilter kan. Maksudnya kita mau broadcast ke siapa, apakah ke semua orang atau ke teman-teman kita, itu sih paling. Ini editor bisa nggak pas Bang Phil lagi ngomong gitu ada efek-efek gitu, wow gitu. Bisa diatur, bisa ditambahin itu. Dan editor sebenarnya terus pas aku gini nih ada bunyi gitu. Bukan lambangnya bukan lambangnya yang SpongeBob ya, bacot. Parah. Nah itu cocok buat dia itu. Iya, ntar kasih buat dia. Ada di sini, editornya ada di sini kan. Iya, jadi kan benar kata Bang Phil ya. Jadi maksudnya seseorang yang dibully juga kan harus butuh self healing itu lama gitu. Makanya janganlah kita ngebully orang lain seperti itu. Kita bisa tahu nih, oh iya, kalau rasain lah jadi orang lain gitu, ketika kita dibully gimana sih rasanya gitu kan, nggak enak. Jangan sampai kita ngebully orang lain seperti itu. Nah dari Bang Hen, apa Bang sarannya? Kalau saya sih nggak ada saran, saya juga termasuk orang yang paling ngebully. Ngebullying orang. Dulu mungkin belum tahu kan ngebully itu gimana ya. Terus minta gara-gara ngelihat kayaknya jadi kenapa? Minta maaf dulu dong, siapa tahu yang Bang Hen bully nonton ini sekarang. Ayam nanti saya share aja ke dia. Iya, jadi pernah gara-gara sering ngatain dia cewek itu jadi sampai nangis. Waduh. Sampai dia lapor ke guru. Jahat ya. Waduh. Iya. Nah kalau dipikir-pikir, waduh gila, dulu jahat banget gitu pas zaman sekolah gitu. Tapi kalau sekarang mah udah nggak berani. Sekarang kan kalau lagi masih begini kan kacau juga. Domelin pasien ntar. Iya. Ya, jadi maksudnya termasuk dulu ya, kalau saya sih dari sisi itu nggak enak juga lah kalau saya sampai lihat orang
nangis begitu kan, namanya juga dan kita tahu dia ada perasaan kan jadinya kan. Ya tapi udah baik kan gitu loh, udah nggak ada masalah sih. Clear ya? Lagi pula juga udah sampai berkeluarga sekarang udah berkeluarga atau apa gitu loh. Nah kalau misalnya yang kayak dibully gitu kan, ya mungkin salah satu contoh aja, kalau masih di lingkungan sekolah mungkin bisa ngadu ke guru atau apa ya, itu kan biasa kan guru kan pasti bisa bantu nanganin, dipertemuin kenapa sih kamu gini kalau dicari solusi atau gimana. Atau kalau memang misalnya itu kan bisa ke orang tua juga, nggak usah takut, maksudnya misalnya kita dibully sama orang, kasih tahu ke orang yang kita percaya gitu loh, daripada nanti mentalnya jatuh terus di misalnya sampai kita bisa nggak mau ngomong sama siapa-siapa kan, itu kan gimana ya, itu kan artinya kita udah menutup hati gitu. Nah setidaknya kita harus ada orang percaya yang bisa diutarakan, dikeluarkan supaya nggak dipendem gitu loh. Jadi coba cari orang yang percaya, entah siapakah, teman atau teman ya lebih bagus kan misalnya ada yang teman rohani atau apa kan, bisa saling doain, saling nguatin gitu loh. Ya, tapi kalau nggak ada kan bisa ke orang tua atau teman sahabat yang dipercaya, nih gua begini-gini nih kejadiannya. Dari ngobrol-ngobrol kan biasa ada kasih solusi atau kasih apa gitu, asal jangan membalas dendam gitu. Kalau membalas dendam kan sama aja, nanti ujung-ujungnya jadinya nggak ada akhirnya. Gitu sih dari saya. Oke, thank you banget Bang Hen masukannya. Mungkin dari Bang Wawan nih terakhir nih. Kalau saya Pelaku dibully. Nah ini sih tamang-tamangnya dia bisa ngebully nih. Tamang-tamang. kalau ngebully pernah Om, sering. Dibully juga sering Om. Jadi ya seimbang lah Om. Oh, jadi maksud dia kalau ngebully sama dibully jadi seimbang, udah clear. Kalau zaman gua dibully itu zaman SD, gua inget banget itu. Itu dibully karena nama orang tua, ya kan, orang tua disebut-sebut. Wah, pokoknya paling sering lah itu, sampai berantem lah gitu loh. Udah. Nah, karena pernah ngerasain dibully Om, SMP, SMA tuh kita ngebully orang. Kita ngebully orang itu. Tapi nggak sampai SMP udah langsung berbalik ya? Ya. Udah belajar dari kesalahan di SD, langsung jadi kacau. Tapi nggak sejahat Kohen, yang dibully cewek, enggak. Kalau ini cowok kebanyakan. Apalagi kalau ngebullying itu, ya tadi saya bilang, apa? Cooper. Anak kutu buku tuh. Itu paling sering tuh dulu. Ada satu geng kan, saya kan dulu sekolah negeri kan, punya geng itu ada berapa orang ya, 6 atau 5 deh. Itu kalau ngebullying anak kutu buku itu parah itu, sampai dideketin, diajarin ngerokok sama temen ya kan, terus diajarin enggak lah, masa sih lu nggak mau ngerokok gitu, masa sih lu lebih apa ya, lebih suka ngebaca, belajar gitu, nggak suka main gitu loh. Karena setiap lagi jam istirahat Om, itu bisa bayangin, kita istirahat bisa bercanda di kantin ya kan, di lapangan gitu, dia kagak pernah keluar kelas, jadi udah kutu buku bawa bekal gitu, gimana nggak dijadiin bahan bulian itu Om. Tapi sekarang udah nggak suka ngebully orang kan? Sekarang udah nggak, sejak kenal Tuhan udah nggak lah, udah nggak boleh lah. Tapi masih dibully nggak? Dibully zaman SD itu, yang pas saya bilang dibully. Ya, sama tim di media masih suka dibully nggak? Oh banyak Om. Sering Om. Itu mungkin itu tabur tuai kali ya. Sering. Apalagi sama PS Obama, PS Bimo. Wah, Pak Bimo disebut-sebut. Wah. Yang di acara Man of God. Wah, Pak Bimo disebut-sebut. Bercanda ya Om Bimo. Perlu kita seret kayaknya nih orangnya ke acara ini buat pengakuan dosa. Tapi enggak lah, kita di gereja ngebully masih sebatas wajar lah. Bully untuk nyemangatin lah. Ya itu dia makanya Membagi iman. Nah itu makanya harus kita tuh jadi orang juga harus punya hati yang besar, punya jiwa yang besar gitu ya, supaya setiap omongan orang tuh nggak langsung kita
apa ya, kita bawa perasaan gitu, oh ini orang begini enggak. Jadi kita setiap orang yang ngomong sama kita tuh kita tampung tetap positif gitu. Oh iya, bahwa kita tuh harus lebih maju lagi, kita harus lebih bisa lagi, seperti itu. Ketika orang pun bilang lu lemah lu gitu, nah harus yakin, harus percaya diri sama diri sendiri bahwa gue tuh kuat gitu, gue bisa buktiin ke orang itu kalau gue kuat. Nah harus punya jiwa yang seperti itu. Oke, mungkin pembicaraan kita tentang cyberbullying tuh sampai di sini aja ya, sahabat warrior semuanya juga, karena nanti kita mungkin lanjut lagi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman. Jangan lupa juga untuk selalu jangan lupa untuk bagiin ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kita. Jangan lupa ikutin kita di Facebook juga. Follow media sosial kita yang lainnya. Jangan lupa juga acaranya Pase di Talk with Pase setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Jangan kelewat setiap jam 9 malam. Dan jangan lupa saksikan acara The Warriors yang lainnya yang ada setiap pukul berapa, Bang Wawa? Acara apa? Acara The Way yang lainnya. Pukul Banyak 4. macam Om. Ada 4:30. Oh iya. Banyak macam Om. Selalu dipantau aja 4:30 sama jam 9 Om. Ya mantap. Ternyata siap dia ternyata. Acara kita siap dibully nggak nih Om? Siap. Makanya buat yang nggak suka acara ini boleh di dislike juga, tapi ingat kayak kata Pase, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Saya nggak suka karena ini nih. Nah mungkin nanti kita bisa cari nih ide-ide baru lagi. Dan ide teman-teman juga boleh ditulis di bawah karena kita selalu nampung ide-ide baru. Thank you buat semuanya. Thank you Bang Phil, thank you Bang Hen, Thank you. Thank you. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. God bless. Halo. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Boleh.